Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Asuransi seperti yang sudah saya sebutkan bahwa adalah instrumen keuangan yang sangat penting yang harus dimiliki setiap orang. Namun ketika hendak beli asuransi, banyak sekali di antara kita yang mungkin bingung nih. Chris, saya pengen beli asuransi, cocoknya saya beli berapa banyak ya uang pertanggungannya? Saya yakin Sobat Pintar juga memiliki pertanyaan seperti itu. Jadi simak episode ini hingga habis, karena saya akan membantu menjawabnya agar Sobat Pintar jadi tidak salah beli. Ikuti episode ini hingga habis. Saya yakin beli asuransi memang bukan seperti beli kacang. Beli asuransi bukanlah hal yang sangat mudah. Dikarenakan beli asuransi, kita memiliki komitmen jangka panjang yang mungkin bahkan seumur hidup kali ya. Sering sekali ketika kita hendak memulai membeli asuransi pertama kita coba nanya-nanya nih teman-teman yang agen. Kalau kita tanya, banyak sih yang jawabnya begini, beli aja sebanyak mungkin. Kalau kita nanya ke bank, sama juga jawabannya. Dan kalaupun kita mau hitung sendiri, kita juga banyak sekali yang tidak tahu gimana cara hitungnya. Maka di episode hari ini, saya ingin berikan caranya agar Sobat Pintar tahu nih cara hitungnya, dan Sobat Pintar jadi bisa beli asuransi sendiri. Karena terkadang memang kalau kita beli dari agen, saya akui banyak sekali agen yang masih tidak bisa mendapatkan pendidikan asuransi yang mumpuni. Karena ya biayanya cukup mahal sih memang. Jadi ya mau gimana, kan serba salah juga. Namanya juga banyak yang baru memulai untuk menjadi agen asuransi. Jadi nggak ada salahnya juga sih. Cuman ya kita sebagai nasabah yang keluarin duit, ya harus bijak-bijak juga. Kan gitu. Lalu faktor-faktor apa saja yang harus diperhitungkan ketika kita hendak membeli asuransi? Saya akan kasih pembagian hal-hal yang penting yang harus kita cover ataupun kita lindungi dalam asuransi dalam 3 kelompok utama. Saya kasih dari yang kelompok pertama. Kelompok pertama yaitu biaya kalau misalnya kita terjadi resiko misalnya meninggal. Biaya apa saja sih yang muncul? Misalnya nih kalau kita punya tradisi untuk dikubur ataupun dikremasi. Biayanya berapaan nih? Itu dihitung dulu. Dari sana setelah kita hitung biaya meninggal yang lain. Misalnya kalau kita punya aset-aset nih. Aset-aset kita kalau dipindah namakan, biayanya berapa banyak? Karena perlu Sobat Pintar ketahui, ada istilah aset tak bertuan loh. Jadi kalau aset tak bertuan ini terjadi dengan aset kita, maka aset ini berhak dimiliki oleh negara. Saya sendiri tidak akan membahas terlalu dalam mengenai aset tidak bertuan, karena aset tidak bertuan ini adalah hal yang cukup mendalam dan mungkin akan lebih cocok kalau misalnya saya undang para ahli hukum. Nanti saya coba cari yang bisa lebih berkompeten untuk membahas mengenai aset tak bertuan ya. Jadi Sobat Pintar, ikuti terus Duit Pintar. Setelah kita dapatkan jumlah biaya tersebut, kita juga harus memperhitungkan kenaikan harganya selama beberapa tahun. Karena kan pastinya setelah kita beli, kita kan nggak mau nih, habis beli kita harap masa tahun depan meninggal, kan gitu. Jadi kita beli, kemudian mungkin kita proyeksikan kita meninggal di usia 65 atau 68 atau 70. Karena memang rata-rata harapan hidup di Indonesia untuk pria sedikit lebih pendek, kalau nggak salah sampai 65. Jadi sekitar 60-65 deh. Sedangkan untuk wanita sekitar 65 sampai 70. Jadi sedikit lebih panjang. Mungkin juga karena pria-pria kurang menjaga makan. Itu yang pertama, karena pria kan kalau misalnya agak gendut, ya santai-santai aja. Kalau wanita kan punya lemak sedikit, kan sudah agak stres. Jadi mungkin karena itu juga, sehingga makanan juga kurang dijaga. Itu yang pertama. Kedua, kan pria cenderung lebih ceroboh, lebih berani ngambil resiko. Misalnya nih di rumah, aduh gampang tukar lampu, manjat, ganti lampu. Sedangkan wanita kan enggak. Itu adalah contoh mengapa harapan hidup pria lebih pendek. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita masukkan adalah utang-utang yang tidak berasuransi. Utang-utang yang tidak berasuransi seperti apa? Jadi misalnya ada kredit modal kerja ataupun rekening koran. Kedua utang tersebut tidak memiliki asuransi. Sehingga kalau misalnya kita memiliki utang-utang tersebut, utang-utang itu juga harus diasuransikan. Mungkin ada yang bingung, kok harus diasuransikan? Kenapa saya nggak beli aset lain untuk sebagai dana cadangan? Gampangnya begini nih,
Beli asuransi adalah kita membeli ataupun membayar dengan uang kecil yang akan dikembalikan dengan uang yang besar. Kalau misalnya ketika terjadi resiko meninggal dengan kita, dan kita fine-fine saja untuk mencairkan aset kita untuk membayar utang tersebut, ya silakan, itu kan pilihan. Namun alangkah lebih oke-nya kalau misalnya kita bisa pakai uang kecil untuk membayar uang yang besar tersebut. Ada utang lain yang paling umum dan yang mungkin sering Sobat Pintar temui, yaitu utang kartu kredit. Banyak di antara kita ketika ditelepon oleh pihak kartu kredit yang menawarkan asuransi kartu kreditnya ataupun credit shield yang sering sekali kita tolak. Tentunya ini bisa berdampak kepada credit card kita ataupun kartu kredit kita tidak memiliki asuransi. Jadi, kalau kartu kredit kita tidak memiliki asuransi, alangkah lebih baiknya kita hitung jumlah asuransinya juga. Masukkan total limit ini ke perhitungan uang pertanggungan kita. Kalau kita punya credit shield, ya tidak perlu. Karena credit shield juga sebenarnya tidak terlalu mahal. Sekitar 0,6% sesuai dengan tagihan kita. Jadi cukup murah sih sebenarnya. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah jumlah uang dalam bentuk pengeluaran bulanan keluarga kita kalau sudah berkeluarga dikalikan dengan harapan berapa lama kita ingin uang ini bisa menghidupi keluarga kita. Jadi sederhananya begini. Kalau misalnya kita amit-amit meninggal, maka uang ini bisa digunakan keluarga kita untuk hidup selama beberapa tahun. Nah, beberapa tahun ini ya tentunya kita yang menentukan. Misalnya 10 tahun kah, 5 tahun kah, 20 tahun kah, atau berapa tahun. Kita tentukan. Dari sana baru kita dapatkan jumlah totalnya. Jumlah totalnya ini barulah jadi yang namanya uang pertanggungan. Namun, uang pertanggungan ini kedepannya tentunya akan naik turun. Cenderung naik sih daripada turunnya. Karena kan yang namanya biaya hidup kan cenderung naik. Kalau naik, ya tentu kita harus adjust ataupun kita ubah sedikit. Yang mana untuk perubahan dari jumlah uang pertanggungan hanya bisa dilakukan kalau kita belinya asuransi unit link. Kalau tradisional nggak bisa. Jadi itu kelemahan lain dari yang tradisional ya. Sebelumnya saya kan lupa nih jelaskan kalau misalnya ada kelemahan lain. Ya ini salah satu kelemahan lain yang kebetulan lewat nih di otak saya. Oke, saya akan kasih satu kalkulator yang mana bisa digunakan oleh Sobat Pintar untuk memperhitungkan jumlah uang pertanggungan yang dibutuhkan. Karena dengan ada kalkulator ini, Sobat Pintar akan lebih mudah memasukkannya, lebih mudah memperhitungkannya, dan akhirnya tinggal dikomunikasikan kepada pihak yang terkait, baik ke perusahaan asuransi langsung ataupun ke agen-agennya. Kalau misalnya nih punya temen yang agen, mau beli dari agen, silakan langsung beli saja dari beliau. Jelaskan alasan Sobat Pintar untuk membeli angka tertentu tersebut. Kemudian yang pastinya minta diajarkan kalau misalnya amit-amit nih, kalau dia udah nggak ada. Misalnya dia keluar nih dari perusahaan itu. Gimana nih cara urusnya? Minta diajarkan. Jadi ketika teman kita tidak menjadi agen asuransi lagi, kita paling tidak sedikit banyak kita mengerti cara untuk mengurusnya. Ataupun paling nggak diminta dikenalin ke manajernya. Ini akan jauh lebih mudah lagi. Jadi mudah-mudahan di episode ini Sobat Pintar sudah bisa menghitung jumlah uang pertanggungan yang dibutuhkan ketika hendak membeli asuransi. Itu saja dari saya. See you in the next episode. Bye-bye.